Selamat sore, pada kesempatan ini akan dibahas terkait dengan lab configure DHCP versi 6. Rancangan topologinya terlihat terdapat dua router yaitu R1 dan R2 di mana dihubungkan menggunakan interface gigabit Ethernet 0/0/0 di setiap router. Kemudian R1 memiliki LAN dalam yang terdiri dari satu PC yaitu PC A dihubungkan dengan switch S1 di port pas Ethernet 0/6. Kemudian dari S1 terhubung dengan router R1 di interface gigabit Ethernet 0/0/1 di router R1, sedangkan dari switch-nya ke router R1 di port pas Ethernet 0/5. Kemudian R2 juga memiliki LAN dalam yang terdiri dari PC-B, di mana R2 terhubung ke switch S2 menggunakan interface gigabit Ethernet 0/0/1 dan terhubung di switch S2-nya di pas Ethernet 0/5. Sedangkan PC-B terhubung dengan switch S2 di port pas Ethernet 0/18. Namun karena di sini disimulasikan menggunakan simulator, yaitu menggunakan GNS3, ada beberapa penyesuaian terkait dengan interface-nya, sehingga nanti akan tampak seperti berikut. Jadi di GNS3 di sini sudah didesain topologinya, terdiri dari dua router tadi, yaitu R1 dan R2. Interface R1 ke R2 di sana menggunakan gigabit 0/0, sedangkan dari R1 ke switch S1 menggunakan gigabit Ethernet 1/0 terhubung dengan port Ethernet 5 di switch S1, sedangkan dari switch S1 menggunakan port Ethernet 6 terhubung dengan interface pas Ethernet 0/0 di PCA. PCA-nya di sini difungsikan sebagai DHCP client menggunakan router juga, tapi difungsikan sebagai client. Kemudian LAN dalam R2 di sana ada satu switch yaitu S2. Koneksi dari router R2 ke switch S2 yaitu menggunakan interface gigabit 1/0 terhubung dengan switch-nya di Ethernet 5. Sedangkan dari S2 ke PC-B yaitu sebagai DHCP versi 6 client, dari switch menggunakan port Ethernet 6, sedangkan di PCB-nya yaitu menggunakan interface pas Ethernet 0/0. Kebetulan di sini juga menggunakan router namun difungsikan sebagai client. Di R1 nantinya akan dikonfigurasi sebagai DHCP versi 6 server, di R2 difungsikan sebagai DHCP versi 6 relay agent. Adapun alamat subnet untuk LAN dalam R1 yaitu 2001:db8:acad:1:1/64. Sedangkan subnet dari R1 ke R2 2001:db8:acad:2:64. Sedangkan LAN dalam R2 di sana menggunakan alamat subnet 2001:db8:acad:3:64. Keseluruhan router dan PC yang routernya difungsikan sebagai PC itu menggunakan perangkat Cisco IOSP 15.9. Oke, kita sekarang masuk ke konsol dari setiap perangkat. Tinggal diklik kanan di router R1, kebetulan sudah berjalan. Tinggal konsol. Nanti akan terbuka konsolnya. Kemudian dengan cara yang sama kita ulang untuk di R2, klik kanan konsol. Oke, tinggal di enter jika belum muncul prompt-nya. Kemudian diulang kembali untuk PCA, klik kanan konsol. Oke, tinggal di enter, ditunggu beberapa saat. Oke, nah ini sudah muncul. Kemudian di PCB, klik kanan konsol. Keempat perangkat yaitu R1, R2, PC-A dan PC-B sudah diaktifkan konsolnya. Sekarang kita kembali dulu ke lab guide-nya. Jadi di sini ada sedikit penyesuaian di interface yang digunakan karena bergantung dari tipe router yang digunakan. Namun pengalamatan IP versi 6 yang akan digunakan tetap sama ketentuannya dengan yang ada di lab guide-nya. Di sini terlihat interface di R1 di sana tadi menggunakan gigabit 0/0 yang mengarah ke R2 nanti memiliki IP versi 6 2001:db8:acad:2:1/64. Itu untuk global unicast address-nya. Sedangkan link lokalnya IP80:1. Sedangkan interface R1 yang mengarah ke LAN dalam yaitu gigabit 1/0
menggunakan Global Unicast Address 2001:DB8:ACAD:1:1/1/1/64. Sedangkan link lokalnya FI80:1. Sedangkan R2 interface gigabit 0/0 yang mengarah ke R1 yaitu 2001:DB8:ACAD:2:2/64. Sedangkan link lokalnya FI80:2. Sedangkan dari R2 ke LAN dalam, yang LAN dalam R2 yaitu gigabit 1/0 itu menggunakan IP versi 6 Global Unicast Address 2001:DB8:ACAD:3:1/64. Sedangkan link lokalnya FI80:1. Nanti di PCA dan PCB akan diatur alokasinya secara dinamis. Di sini menggunakan teknik DHCP versi 6 nantinya. Nanti ada sedikit perbedaan untuk pengaturannya untuk PCA dan PCB. Adapun objektif dari lab ini yaitu ada 5. Yang pertama membangun jaringan dan mengkonfigurasi dasar pada perangkat. Yang kedua memverifikasi penerapan pengalamatan stateless address auto configuration atau SLAC yang kita akan atur di router R1. Kemudian bagian ketiga mengkonfigurasi dan memverifikasi stateless DHCP versi 6 server di router R1. Bagian keempat yaitu mengkonfigurasi dan memverifikasi stateful DHCP versi 6 server pada router R1 yang nanti digunakan untuk mengalokasikan DHCP versi 6 stateful ke LAN dalam R2 kliennya. Kemudian bagian kelima mengkonfigurasi dan memverifikasi DHCP versi 6 relay pada router R2. Jadi R2 nanti ketika mendengar DHCP versi 6 discover istilahnya, kalau di DHCP versi 4 itu akan meneruskan nanti merelaikan DHCP message yang diterima untuk permintaan IP-nya ke router R1 yang difungsikan sebagai DHCP versi 6 server. Adapun latar belakang atau skenario dari lab ini adalah pengalokasian secara dinamis dari Global Unicast Address IP versi 6 dapat dikonfigurasi menggunakan 3 cara. Yaitu yang pertama, Stateless Address Auto Configuration atau SLAC. Yang kedua, Stateless Dynamic Host Configuration Protocol untuk DHCP atau DHCP versi 6. Dan Stateful DHCP versi 6. Ketika menggunakan SLAC untuk memberikan alamat IP versi 6 ke host, DHCP versi 6 server tidak digunakan. Karena DHCP versi 6 server itu tidak digunakan ketika mengimplementasikan SLAC, host tidak akan mampu menerima informasi jaringan kritikal tambahan lainnya, meliputi alamat DNS server, termasuk nama domain. Kemudian ketika kita menggunakan stateless DHCP versi 6 untuk mengalokasikan pengalamatan IP versi 6 ke host, DHCP versi 6 digunakan untuk memberikan informasi jaringan kritikal lainnya. Meskipun alamat IP versi 6-nya tetap dialokasikan menggunakan SLAC. Jadi parameter TCP IP-nya saja yang dialokasikan menggunakan DHCP versi 6, namun alokasi IP-nya tetap menggunakan SLAC, Stateless Address Auto Configuration. Ketika mengimplementasikan stateful DHCP versi 6, server DHCP versi 6 itu akan memberikan keseluruhan informasi jaringan, termasuk pengalamatan IP versi 6-nya ke klien. Penentuan bagaimana hostnya memperoleh alamat IP versi 6 secara dinamis itu bergantung pada pengaturan flag yang dimuat di dalam pesan router advertisement atau RA. Di skenario ini, perusahaannya sedang bertumbuh dan administrator jaringan tidak ingin mengalokasikan pengalamatan IP ke perangkatnya secara manual. Nah, rekan-rekan memiliki tugas untuk mengkonfigurasi router R2 sehingga bisa mengalokasikan alamat IP versi 6. Di sini di router R1 ya sebenarnya, di router R1 sehingga bisa mengalokasikan alamat IP versi 6 ke dua subnet yang berbeda yang terhubung dengan router R1 maupun yang nanti terhubung dengan router R2. Jadi di sini ada sedikit typo di sini. Jadi intinya nanti DHCP servernya itu diatur di router R1,
DHCP server ini ada yang stateless DHCP versi 6 dan stateful DHCP versi 6. Yang stateless itu untuk mengalokasikan parameter TCP/IP lainnya ke LAN dalam S1 yang defaultnya menggunakan select untuk alokasi IP versi 6 address-nya, namun parameter TCP/IP lainnya itu dialokasikan menggunakan DHCP. Jadi stateless DHCP versi 6. Sedangkan LAN dalam R2 di sini DHCP servernya diatur di R1, berarti R2 sebagai DHCP versi 6 relay agent. Jadi ketika PCB meminta pengamatan IP versi 6 didengar oleh R2, R2 akan meneruskan nanti ke R1. Itu R1 kemudian nanti akan menindaklanjuti terkait dengan permohonan pengamatan IP versi 6 yang dikirim dari PCB. Oke, kita lanjut. Sebagai catatan di sini, router-router yang digunakan itu akan bervariasi ya, tergantung dari Cisco IOS yang rekan-rekan gunakan. Namun di sini seperti tadi disampaikan bahwa yang digunakan di sini adalah Cisco IOS P15.9 yang akan digunakan. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke instruksinya langsung. Yaitu di sini kita diminta membangun jaringan dan mengkonfigurasi dasar perangkat. Di bagian pertama di sini, rekan-rekan akan melakukan pengaturan topologi jaringan dan mengkonfigurasi dasar pada PC host dan perangkat yang terkait. Kemudian melakukan pengkabelan jaringan, mengkonfigurasi dasar pada masing-masing switch. Ini kita lewati karena ini konfigurasi dasar, tidak terkait langsung dengan konfigurasi IP versi 6. Makanya di sini ada keterangan opsional, bisa dilakukan bisa tidak. Ini kita lewati. Sekarang kita langsung masuk ke bagian ketiga, yaitu konfigurasi dasar untuk setiap router, yaitu diawali dengan pengaturan nama perangkatnya pada router. Nah, di sini kita masuk ke konsol dari router R1. Oke. Di sini kita sudah lihat nama perangkatnya sudah menggunakan R1. Kemudian berikutnya kita diminta menonaktifkan DNS lookup untuk mencegah router berusaha untuk melakukan translasi perintah yang kurang tepat dimasukkan oleh pengguna. Ketika diinputkan itu biasanya jika perintahnya kurang tepat akan ditranslasi ke hostname. Nah, itu agar tidak terjadi kita bisa nonaktifkan DNS lookup-nya, yaitu dengan masuk ke global configuration const no IP domain spasi lookup. Nah, kemudian berikutnya mengatur password perpindahan dari mode user ke mode privilege menggunakan class. Berarti kita langsung masuk ke perintah enable secret spasi class. Kemudian berikutnya mengatur password konsol dengan Cisco dan mengatur password line PTY juga dengan Cisco. Berarti kita langsung line console 0 password Cisco login agar memunculkan parameter password, line PTY 0 spasi 4 password Cisco juga login. Exit untuk pindah ke satu mode sebelumnya. Kemudian diminta mengencrypt password yang plain text. Berarti kita gunakan service password minus encryption. Berikutnya diminta membuat banner untuk memberikan peringatan pada siapapun yang mengakses perangkat dengan akses yang tidak sah itu dilarang. Berarti di sini kita atur banner spasi MODD. Misalkan saya gunakan tanda hashtag sebagai pembatas awal dan akhir dari pengetikan pesan bannernya. Warning, unauthorized access is strictly prohibited. Tanda seru, tanda hashtag penutup. Oke, kita sudah lengkapi di R1. Kemudian berikutnya mengaktifkan IP versi 6 routing. Baru menyimpan konfigurasi dari RAM ke NVRAM. Dari running configuration ke startup configuration. Kita coba langsung lakukan. IPv6 unicast minus routing. And kembali ke mode privilege, copy, run, start. Tinggal di enter. Oke, nanti kalau ada konfirmasi di sana, override tinggal di enter aja. Oke. Selanjutnya kita verifikasi hasil penyimpanan konfigurasi yang sudah kita lakukan di router R1, yaitu dengan mengeksekusi perintah show startup-config atau show start. Nah, ini hasil pengaturannya. Terlihat hostname-nya sudah menggunakan R1,
Kemudian password privilege mode-nya juga sudah diatur. Di sini terlihat enable secret. Tekan spasi untuk ke layar berikutnya. Spasi, spasi, spasi. Di sini terlihat sudah ada output banner MOTD hasil dari pengaturan banner dan pengaturan password untuk di line console dan di line PTY di sini. Di line console di mana passwordnya sudah ditampilkan dalam bentuk terencrypt. Yang ini line PTY juga passwordnya sudah ditampilkan secara terencrypt. Nah, dengan cara yang sama kita perlu melakukan juga di router R2. Jadi kita pindah ke konsol R2 seperti yang diminta sebelumnya, yaitu kita pertama mengatur nama perangkat dari routernya. Di sini sudah terlihat promnya sudah menggunakan R2. Kemudian menonaktifkan DNS lookup untuk mencegah router dari usaha untuk mentranslasi perintah-perintah yang diinputkan secara kurang tepat sehingga ditranslasi ke hostname. Berarti kita masuk ke global configuration const no IP domain spasi lookup. Kemudian mengatur password privilege mode dengan class, berarti tinggal eksekusi enable secret spasi class. Kemudian mengatur password konsol dan password PTY menggunakan Cisco. Oke, kita langsung saja line spasi konsol 0 password Cisco, enter, login untuk memunculkan parameter password, line PTY 0 spasi 4 password Cisco, login, exit buat pindah ke satu mode sebelumnya. Kemudian diminta mengencrypt plaintext passwordnya. Oke, berarti kita eksekusi perintah service password minus encryption. Kemudian membuat banner untuk memberikan peringatan ke pengguna yang mengakses perangkat ini dengan akses tidak sah itu dilarang. Kita tinggal masukkan banner MOTD tanda hashtag warning unauthorized access is strictly prohibited. Tanda seru, kemudian hashtag penutup. Berikutnya mengaktifkan IPv6 routing, berarti tinggal eksekusi perintah IPv6 unit cache minus routing. Kemudian baru menyimpan konfigurasi dari RAM ke NVRAM, berarti dari running configuration ke startup configuration. Berarti di sini kita pindah dulu N, kembali ke mode privilege, copy run start, tinggal enter. Nah, jika sudah, kita coba cek show startup minus config. Nah, ini hasil konfigurasi dasarnya di router R2. Kita lihat hostname sudah R2, password privilege-nya sudah diatur, tekan spasi, spasi. Kemudian di sini terlihat banner sudah diatur, password line console dan line PTY di sini sudah di-encrypt penampilannya. Oke, kita sudah atur. Berikutnya langkah keempat, mengkonfigurasi setiap interface dan routing pada kedua router. Yaitu di sini diminta mengkonfigurasi interface gigabit 0/0 dan gigabit 0/1 0/0/1 di sini. Ini kita sudah tadi sampaikan bahwa kita sedikit berbeda interface-nya, berarti interface gigabit 0/0/0 itu diubah menjadi gigabit 0/0, sedangkan gigabit 0/0/1 diubah menjadi gigabit 1/0 di interface router R2 dan di R1, sehingga menggunakan skema pengalamatan IP yang sudah dicantumkan di tabel. Kemudian diminta mengkonfigurasi default route untuk masing-masing router sehingga mengacu ke alamat IP versi 6 dari gigabit 0/0 dari router lainnya. Kemudian diminta verifikasi routingnya apakah bekerja dengan menggunakan perintah ping ke alamat IP dari interface gigabit 0/0/1 yang sudah diubah menjadi gigabit 1/0 pada router masing-masing di sana. Berarti dari R1 nanti tinggal ping ke IP versi 6 gigabit 1/0 dari R2. Baru disimpan konfigurasinya dari RAM ke NVRAM. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tabel pengalamatannya. Oke, berarti kita di sini kita tinggal lakukan konfigurasi di router R1 dulu. Tinggal config intg 0/0. Ini yang mengarah ke R2.
yaitu kita akan gunakan 2001:db8:AC/AD:2:1/1/64. Berarti kita langsung saja IPv6 address 2001:db8:AC/AD:2:1/64. Kemudian IPv6 address FE80:1 link minus lokal. Ini untuk link lokalnya. Kita coba cek FE80:1, oke, sudah, tinggal di enter. Kemudian baru no shutdown agar aktif interface-nya. Kemudian masuk ke interface gigabit 1/0 yang mengarah ke switch S1 yang sebelah kiri. Itu menggunakan 2001:db8:AC/AD:1:1/1/64 dengan link lokal FE80:1. Kita coba langsung. INT G1/0 IPv6 address 2001:db8:AC/AD:1:1/1/64 IPv6 address FE80:1 link minus lokal. No shutdown. Exit. Kalau ingin dicek do show IPv6 INT break. Nah, berarti kita sudah melakukan pengaturan pengalamatan IP untuk interface gigabit Ethernet 0/0 yang mengarah ke R2, yaitu ini GUA, Global Unicast Address, yang ini link lokalnya. Termasuk gigabit Ethernet 1/0 yang mengarah ke LAN dalam dari R1. Ini link lokalnya FE80:1. Kemudian ini Global Unicast Address-nya. Terlihat di sini kedua interface sudah up, status layer 1 dan layer 2-nya, berarti sudah oke. Berikutnya kita langsung menambahkan di port agar nanti R1 bisa mengakses LAN dalam dari R2. Nah, di portnya nanti berarti menggunakan alamat IP dari interface gigabit Ethernet 0/0 yang dimiliki oleh R2, yaitu ini 2001:db8:AC/AD:2:2/64. Logikanya seperti ini. Dari R1 saat ini sifat dasarnya di router R1 sudah kenal LAN dalam R1 dan LAN dalam R1 dan subnet R1 R2. Kita coba buktikan. Berarti di sini kita cek menggunakan do show IPv6 route. Nah, kalau ingin yang connected aja, connected. Sehingga kelihatan bahwa router R1 hanya kenal LAN dalam R1, yaitu yang punya alamat subnet 2001:db8:AC/AD:1:1/64, yaitu LAN dalam R1. Dan 2001:db8:AC/AD:2:1/64, yaitu subnet R1-R2. Berarti R1 ini belum kenal LAN dalam R2 karena tidak terhubung langsung. Nah, untuk itu berarti kita akan menambahkan di port route sehingga dari R1 untuk menjangkau LAN dalam R2 dilempar paketnya ke R2. IP yang dijadikan neck hub router yaitu IP versi 6 yang diberikan di gigabit Ethernet 0/0 di R2, yaitu ini alamatnya 2001:db8:AC/AD:2:2. Oke, kita coba langsung. Berarti di sini kita tinggal tambahkan IPv6 route :/0 2001:db8:AC/AD:2:2. Tinggal di end. Kemudian show IPv6 route. Nah, di sini kelihatan ada S. Ini hasil dari default tadi yang kita tambahkan. :/0 lewat neck hub router yang IP-nya 2001:db8:AC/AD:2:2. Kita simpan, copy run start. Nah, kalau sudah kita masuk ke router R2 sekarang. Di R2 juga sama, kita akan atur di gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit 1/0. 0/0 yang mengarah ke R1, gigabit 1/0 yang mengarah ke LAN dalam R2. Kita coba langsung pengalamatannya untuk di gigabit Ethernet 0/0 yang mengarah ke R1 yaitu 2001:db8:AC/AD:2:2/64. Kita coba langsung. Masuk ke global configuration config int g0/0 IPv6 address 2001:db8:AC/AD:2:2/64. Kemudian link lokalnya IPv6 address FE80:2 link minus lokal. No shutdown agar aktif interface-nya.
Kemudian lanjut kita ke gigabit 1/0 yang mengarah ke LAN dalam R2. Di sini IP address-nya 2001:db8:acad:3:1/64. Kita coba langsung. INT G1/0 IP basic address 2001:db8:acad:3:1/64. Kemudian IP basic address FE80: kita cek link lokalnya menggunakan :1. Link minus lokal no shutdown. Do show IP basic INT brief untuk memverifikasi. Terlihat di gigabit Ethernet 0/0 sudah up layer 1 layer 2 nya sudah ada IP versi 6 link lokal dan global unicast-nya. Termasuk gigabit Ethernet 1/0 sudah up, link lokalnya juga sudah kelihatan, global unicast juga sudah oke. Kalau kita cek sifat dasar dari router R2, defaultnya di tabel routingnya hanya mengenali yang terhubung langsung dengannya. Do show IP basic route. Nah, di sini kelihatan hanya kode C sama L. Untuk yang connected aja muncul, saya gunakan do show IP basic route connected. Nah, terlihat di sini bahwa router R2 terhubung secara langsung dengan alamat jaringan 2001:db8:acad:2:1/64, atau kalau kita lihat di topologi yaitu di sini subnet R1 ke R2 di sini. Sedangkan kode C yang kedua di sini yaitu 2001:db8:acad:3:1/64. Itu berarti LAN dalam R2. Berarti R2 ini sudah kenal subnet R1 ke R2 dan subnet LAN dalam R2. Namun R2 belum kenal subnet LAN dalam R1 yang 2001:db8:acad:1:1/64. Untuk itu di R2 kita tambahkan di port agar untuk menjangkau subnet LAN dalam R1 di sini akan diteruskan ke router R1. IP dari router R1 yang satu jaringan dengan R2 yaitu yang digunakan sebagai gateway atau neck-hop router, yaitu IP yang diterapkan di gigabit 0/0 di R1. Dalam hal ini kita lihat di sini yaitu menggunakan 2001:db8:acad:2:1. Berarti kita tambahkan di port di sini. Yaitu exit kita pindah ke satu mode sebelumnya, IP basic route : 0 2001:db8:acad:2:1. Tinggal di end show IP basic route. Nah, di sini sudah kelihatan ada tambahan kode S. Ini dimasukkan secara statik. Berarti di portnya menggunakan alamat IP dari router lawan, dalam ini router R1 yaitu 2001:db8:acad:2:1. Nah, kita diminta dari R1 coba kita ping ke interface gigabit 1/0 dari R2. Berarti kita coba tes. Ping ke 2001:db8:acad:3:1. Nah, ini sudah replay. Berarti sudah oke. Dari router 1 ping ke sini. IP versi 6 dari gigabit 1/0 yang mengarah ke LAN dalam R2. Dan kita coba dari R2 ping juga ke interface gigabit 1/0 LAN dalam R1. Alamat IP versi 6-nya. Berarti kita coba langsung. Kita pindah ke R2. Ping ke 2001:db8:acad:1:1. Nah, ini udah sukses juga. Berarti kita udah menyelesaikan konfigurasi di setiap router pengelamatan IP-nya. Nah, kemudian berikutnya kita diminta untuk melakukan konfigurasi di sini di klien. Nah, dalam ini PCA. PCA di sini kita diminta memverifikasi agar dialokasikan pengelamatan IP-nya menggunakan metode SLAC, Stateless Address Auto Configuration. Nah, untuk itu di sini kita akan melakukan konfigurasi di PCA. Berarti kita masuk ke konsolnya PCA. Tinggal conft intf0/0. Nah, di sini kita akan atur. Namun sebelumnya karena di sini menggunakan router sebagai klien, berarti kita aktifkan dulu IP versi 6-nya, berarti exit dulu, pindah ke satu mode sebelumnya, IP basic unicast minus routing, kemudian masuk ke interface intf0/0, IP basic enable buat mengaktifkan IP versi 6, baru IP basic address
Nah, di sini kan ada pilihan, kita gunakan yang auto config agar menggunakan metode select. Kemudian kalau sudah, tinggal di enter, no shutdown agar aktif. Oke, kalau sudah tinggal di end, kita kembali ke mode privilege, baru kita coba verifikasi. So IPv6 INT brief. Nah, di sini sudah terlihat link lokalnya sudah di-generate. Kalau kita simak di tengah di sini sudah disisipkan FFFE, berarti menggunakan UA 64 alokasinya untuk link lokalnya. Kemudian di sini juga sudah terlihat alamat IP versi 6 yang diperoleh dari metode select 2001:1-D8:1-C803:4FF:FE1F:8. Berarti di sini dari UE64 juga interface ID-nya. Namun network prefix-nya diambil dari metode stateless address auto configuration. Untuk didetailkan tinggal show IPv6 INT F0/0 kita coba. Tinggal spasi. Di sini kelihatan status layer 1-nya up, layer 2-nya up, kemudian ini adalah link local address-nya. Ini merupakan global unicast address. Oke, berarti ini alamat subnet-nya. Oke, kemudian di sini ada keterangan host menggunakan stateless auto configuration untuk alokasi pengalamatannya. Nah, kemudian kita coba cek show IPv6 route. Nah, ketika kita sudah menggunakan stateless address auto configuration, di sini kita hanya memperoleh network prefix, sedangkan interface ID-nya tadi di-generate menggunakan UE64, di mana MAC address yang dimiliki oleh interface /0/0 disisipkan di sana menggunakan FFFE, kemudian terbentuklah UI 64 melengkapi dari network prefix tadi. Nah, di sini kalau kita lihat di output show IPv6 route tidak ada informasi lainnya, yaitu misalkan kita ingin menemukan informasi default gateway atau default route gitu, nggak ada, sehingga ini nggak bisa digunakan untuk komunikasi ke beda jaringan. Itu logikanya. Nah, sekarang kalau kita juga coba verifikasi menggunakan perintah show host, misalkan sini. Di sini tidak ada informasi terkait dengan nama domain, lookup-nya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan berikutnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi DHCP versi 6 server pada router R1, sehingga PCA nanti parameter TCP IP-nya, yaitu nama domain, kemudian server DNS, alamat IP versi 6-nya itu akan diperoleh dari DHCP versi 6. Nah, untuk itu kita akan masuk ke router R1. Di sini kita akan buat dulu pool-nya, IP versi 6 DHCP pool-nya, sehingga kita menerapkan yang disebut dengan stateless DHCP versi 6 untuk klien DHCP versi 6, yaitu PC-A. Kita masuk langsung di router R1 kembali ke global configuration, kemudian kita bikin pool-nya IPv6 DHCP spasi pool. Kita di sini diminta menggunakan nama poolnya R1-stateless. Kita masuk R1-stateless. Kemudian promnya akan berubah menjadi dalam kurung config -DHCP versi 6. Berarti kita berada di DHCP versi 6 configuration. Di sini ada dua yang diatur, yaitu DNS-server dan domain-name. Kita masukkan langsung DNS-server 2001:db8:acad:254. Kemudian domain-name diminta menggunakan stateless.com. Nah, seperti ini. Kalau sudah, berikutnya, agar menginformasikan ke klien di LAN dalam R1 agar informasi parameter TCP IP itu diambil dari DHCP versi 6 server, itu kita harus masuk ke interface gigabit 1/0, yaitu interface yang mengarah dari R1 ke LAN dalam dari LAN dalam R1 dengan menambahkan parameter ini, IPv6 neighbor discovery ND other -config -flag. Berarti konfigurasi parameter TCP IP lainnya itu diambilkan dari DHCP versi 6. Kemudian baru kita ngarahkan agar
interface gigabit 1/0 di sini ketika menerima permintaan terkait dengan parameter TCP/IP ke DHCP versi 6 itu dilayani dengan menghadapkan DHCP versi 6 server di sana. Dengan perintah IPv6 spasi DHCP spasi server, nama poolnya yang tadi sudah kita atur. Kita coba langsung. Exit, pindah ke satu mode sebelumnya, INTG1/0, IPv6, ND. Kemudian kalau kita lihat di sini parameter yang mungkin dimasukkan, salah satunya adalah other, -config -flag, baru IPv6, DHCP, spasi server. Kemudian baru kita masukkan di sini adalah nama dari poolnya tadi, R1-stateless. Di sini R1-stateless. Tinggal di end. Kalau kita show run untuk meyakinkan apa yang sudah kita konfigurasi, tinggal spasi. Nah, di sini sudah DHCP pool yang tadi sudah kita atur. Spasi kita cek di gigabit Ethernet 1/0. Di sini never discovery untuk other -config -flag dan pengaktifan DHCP servernya di address tersebut agar mengambil dari pool R1-stateless untuk parameter TCP/IP yang dialokasikan ke DHCP versi 6 client. Nah, sekarang kita kembali ke PCA. Kalau kita coba show host, di sini sudah kelihatan stateless.com, nama domainnya yang diperoleh dari DHCP versi 6. Kemudian berikutnya kita coba cek show IPv6 interface F0/0 untuk mendetailkan terkait dengan alokasi pengalamatannya. Kemudian coba show IPv6 interface. Show IPv6 DHCP interface. Oke, nah di sini untuk menunjukkan bahwa DNS servernya sudah dapat nilainya yang didapat dari DHCP versi 6, yaitu 2001:DB8:ACAD:254, sedangkan nama domainnya tadi stateless.com, sedangkan IP-nya tetap tadi ya, show IPv6 INT-brief, yaitu IP-nya ini, yang tadi. Jadi IP tetap diambil dari Slack, stateless address auto configuration, namun parameter TCP/IP lainnya yaitu dari DHCP server, sehingga ini disebut dengan stateless DHCP versi 6. Ini terbukti sudah dapat DNS server dan nama domainnya. Nah, sekarang lanjut kita masuk ke pengaturan konfigurasi stateful DHCP versi 6 server di R1 untuk menyediakan layanan DHCP ke LAN dalam R2. Berarti kita bikin pool dulu untuk LAN dalam R2 di sini. Di sini kita akan gunakan nama poolnya R2-stateful. Kita coba langsung. Kita masuk di R1 kembali. Kemudian kita pindah ke global configuration, conf IPv6 DHCP spasi pool, nama poolnya R2-stateful. Oke, kita coba cek namanya. Oke, R2-stateful. Kemudian di sini kita akan mengatur mulai dari address prefix-nya. Jadi network prefix-nya juga kita inginkan klien di LAN dalam R2 yaitu PC-B juga memperoleh dari DHCP server. Berarti di sini address spasi prefix 2001:DB8:ACAD:3::. Oke, misalkan di sini kita gunakan kita sedikit ubah ya, kita gunakan yang /64 aja. Oke. Nah, kemudian berikutnya DNS servernya sama beserta nama domainnya sama seperti yang tadi, berarti kita gunakan sama DNS-server 2001:DB8:ACAD:254 domain-name stateless.com. Nah, jika sudah tinggal exit, pindah ke satu mode sebelumnya. Berikutnya kita perlu mengatur di interface gigabit 0/0. Kalau kita lihat sini gigabit 0/0 di R1. Nanti ketika PCB ngirim DHCP request istilahnya gitu, DHCP versi 6 request diterima oleh gigabit Ethernet 1/0 di R2, nanti diaktifkan relay agentnya di sini. R2 akan meneruskan ke R1. Berarti yang menerima di R1 adalah di interface gigabit 0/0. Berarti di sini harus diaktifkan layanan DHCP versi 6 servernya. Nah, untuk itu cara mengaktifkannya menggunakan perintah ini.
berpindah ke interface gigabit 0/0, IPv6, DHCP spasi server, nama poolnya, yaitu nama pool yang tadi kita buat, R2-state pool. Kita coba langsung. Berarti di sini kita lengkapi int g0/0, IPv6, DHCP spasi server, R2-state pool. Tinggal end, so run untuk kita cek, spasi. Nah, di sini kelihatan sudah poolnya yang kita buat, yaitu R2-state pool. Ada prefix untuk alamat jaringannya, DNS server, dan nama domainnya. Tinggal spasi, kita cek di gigabit Ethernet 0/0, di sini sudah ada penerapan pool R2-state pool, sehingga ketika ada request DHCP versi 6 dari klien, itu akan direspon lewat interface gigabit Ethernet 0/0, diambilkan dari R2-state pool, baik network address maupun parameter TCP/IP lainnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut mengkonfigurasi DHCP versi 6 relay di R2. Nah, berarti kita masuk ke R2, kemudian kita akan aktifkan DHCP versi 6 relay-nya. Nah, sini cara mengaktifkannya. Yaitu kalau kita di sini interface di R2 yang mengarah ke LAN dalam R2 itu gigabit Ethernet 1/0, berarti di sini kita ngaturnya. Berarti di sana kita akan atur menggunakan perintah di global konfigurasinya. Berarti pindah dulu ke interface configuration yang gigabit 1/0, berarti di sini kita langsung saja di R2, conf masuk ke global configuration, int g1/0, baru mengeksekusi perintah ini, IPv6 nd neighbor discovery manage -config -flag. Ini tujuannya agar ketika klien melakukan request di sana terkait dengan pengalamatan IP versi 6, itu nanti akan diarahkan agar menggunakan state pool DHCP versi 6. Kemudian agar DHCP request tersebut diteruskan, di-forward ke R1, karena R1 sebagai DHCP versi 6 server, di sini ditambahkan perintah IPv6 DHCP spasi relay destination alamat IP versi 6 GUA, Global Unique Address dari R1, yaitu 2001:DB8:ACAD:2:1 ini sebagai DHCP versi 6 servernya. Baru interface di router R2 yang digunakan untuk mengarahkan menuju ke router R1 yang difungsikan sebagai DHCP versi 6 server. Kita coba langsung. Berarti IPv6 nd manage -config -flag IPv6 DHCP relay destination 2001:DB8:ACAD:2:1, kemudian G0/0 karena interface-nya mengarahkan dari R2 ke R1. Tinggal di end, kita coba cek soran. Oke. Kalau sudah disoran, tinggal spasi. Nah, di sini kelihatan nanti di interface gigabit Ethernet 0/gigabit 1/0, Ethernet 1/0, di sini sudah ada pengaturan IPv6 nd manage -config -flag dan IPv6 DHCP relay. Di sini 2001:DB8:ACAD:2:1 ini alamat DHCP servernya. Oke, nah sekarang kita coba langsung ke PCB. Kita coba masuk ke interface. Sebelum masuk ke interface-nya di global configuration, jadi kita pindah tadi dari mode user ke mode privilege, conf t, baru kita aktifkan IP versi 6-nya, IPv6 unicast -routing, kemudian berpindah ke interface F0/0, karena itu yang mengarah ke switch-nya, baru IPv6 enable, kemudian baru kita akan atur pengaktifan agar memperoleh alamat IP dari DHCP server. Nah, agar memperoleh pengalamatan IP dari DHCP server, berarti kita perlu melakukan konfigurasi. Dalam hal ini konfigurasi yang kita lakukan yaitu menggunakan perintah pindah dulu, tadi sudah ke interface pasteran 0/0, sudah IPv6 enable sudah, baru kita IPv6 address. Kalau kita tanya di sini pilihannya itu DHCP. Nah, karena kita ingin menggunakan stateful DHCP versi 6. No shutdown. Tinggal di end, baru kita cek show IPv6 int brief. Nah, di sini terlihat sudah menggunakan link lokal address IP versi 6-nya untuk interface pasteran 0/0, IP80 sekian-sekian. Di dalamnya disisipkan dengan nilai FF
FA berarti ini menggunakan UE64. Kemudian di sini adalah alamat Global Unique Address yang diperoleh network prefix-nya dan ditambahkan dengan interface ID yang menggunakan UE64. Nah, kalau kita ingin detailkan, show IPv6 INT F0/0. Di sini nanti kelihatan ini adalah link lokalnya, ini global unique-nya. Nah, kemudian kalau kita cek show IPv6 route, nah di sini juga tidak memperoleh informasi terkait dengan default route dari DHCP versi 6 server, karena memang DHCP versi 6 server hanya memberikan alokasi alamat IP versi 6 network prefix, kemudian nama domain DNS dan DNS server. Kita coba cek apakah memperoleh show IPv6 DHCP interface. Nah, di sini kelihatan sudah memperoleh DNS server dan nama domainnya stateless.com tadi. Kalau kita ingin cek apakah ini memang memperoleh dari DHCP versi 6, alokasinya kita masuk ke router F1. Show IPv6 DHCP binding. Nah, di sini kelihatan bahwa DHCP versi 6 server di R1 sudah mengalokasikan secara dinamis ke satu klien. Nah, di sini dengan alamat IP ini yaitu 2001:BD-3.BD3.4FDE:A28A. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di PCB belakangnya, kita coba cek A28A. Nah, sini kelihatan kan sama kan? Berarti itu didapat dari DHCP versi 6 server. Namun PCA dan B ini nggak akan bisa komunikasi. Kenapa? Karena PCA di sini kalau kita cek show IPv6 route nggak punya default route, PCB dan PCA nggak punya default route. Nah, berarti nggak bisa komunikasi ke beda jaringan. Nah, untuk itu sekarang kita akan coba menambahkan pengaturan yang dilakukan di PCA dan PCB agar memperoleh default route sehingga bisa komunikasi ke beda jaringan. Nah, caranya adalah di PCB kita masuk ke global configuration conf t. Kemudian di sini kita akan melakukan konfigurasi di sisi PCB. Nah, yaitu konfigurasi yang dilakukan di sini yaitu pertama kita akan mengeksekusi perintah yang tujuannya agar menambahkan rute yang dipelajari dari neighbor discovery ke tabel routing. Berarti perintahnya yaitu IPv6 kemudian ND route minus owner. Nah, ini perintah yang digunakan untuk menambahkan rute yang dipelajari dari neighbor discovery ke tabel routing dengan status neighbor discovery dan mengaktifkan neighbor discovery auto config. Nah, kalau sudah masuk ke interface fastRate 0/0, kemudian di sini kita perlu menambahkan pengaturan agar kita mengaktifkan neighbor discovery untuk auto konfigurasi prefix-nya. Jadi tujuannya menggunakan neighbor discovery untuk menginstalasi semua prefix pada link tersebut dari router advertisement yang diterima. Berarti perintahnya IPv6 ND auto config prefix. Kemudian baru berikutnya kita akan mengatur agar alokasi yang default diterima melalui pesan neighbor discovery itu ditambahkan ke tabel routing dan mengizinkan itu diinstalasi di tabel routing dari PC-B di sini. Berarti di sini kita gunakan IPv6 ND auto-config default-router default-root default-root. Nah, kemudian berikutnya kita akan simpan dulu and copy rasta dulu, baru kita coba cek. Nah, sekarang kita coba cek show IPv6 route
Nah, di sini sudah akan muncul ada keterangan ND, neighbor discovery, :/0. Ini berarti di for root. Sehingga untuk menjangkau ke beda jaringan bisa. Dengan cara yang sama kita juga lakukan di PCA. Berarti di sini kita masuk ke global configuration, conf baru IPv6 ND root minus owner, kemudian INTF0/0 IPv6 ND, kemudian kita masukkan auto config prefix, jadi prefixnya dimasukkan ke tabel routing, kemudian IPv6 ND, kemudian auto config default minus root, kemudian baru N, kita copy rangsa dulu, kita simpan, baru kita cek show IPv6 root. Oke, nah di sini sudah ada di tabel routing di port. Di sini kodenya ND, neighbor discovery default. Nah, lewat gateway link lokalnya FE80/1. Nah, sekarang kita coba ping ke alamat IP versi 6 dari PCB. Kita salin aja. Ini kita tinggal show IPv6 INT brief biar kelihatan IP versi 6-nya. Kita salin 2001 ini. Kita masukkan ke PCA. Kopas. Enter. Nah, ini sudah ada tanda seru, berarti sudah sukses. Nah, ini merupakan contoh konfigurasi penambahan di port root, sehingga di client, dalam hal ini router yang difungsikan sebagai client, memperoleh di port root yang diambil dari neighbor discovery, sehingga bisa tersimpan di tabel routing. Oke, semoga bermanfaat. Nah, terima kasih.